Tahukah kalian, dalam skala global, rata-rata IQ di Indonesia memang cenderung berada di peringkat menengah ke bawah dibandingkan dengan negara-negara lain. Pernah gak sih lo bertanya, kenapa pendidikan kita kelihatannya jauh tertinggal? Bahkan mirisnya, banyak rakyat kita yang anak-anaknya tidak sekolah. Dan para tenaga pengajar kita jauh dari yang namanya sejahtera. Kenapa hal-hal ini bisa terjadi? Dan apa yang salah dari sistem pendidikan kita? Di video kali ini, gue akan membahas secara detail, so stay tune. Statistik menunjukkan bahwa IQ kita orang Indonesia itu 70 cuma per hari ini. Dekat-dekat simpanse itu. Singapura berapa? 115. Vietnam 100. Cari tahu kenapa IQ nasional kita turun. Itu artinya ada rahim ibu-ibu, ada rahim perempuan yang tidak diasupi oleh nutrisi itu. Hak perempuan untuk minum susu, dapat telur, segala macam protein itu. Hak itu tidak dia peroleh. Karena jumlah uang untuk membeli aspal dalam tol lebih banyak daripada membeli nutrisi buat rahim perempuan. Negara terus memperpanjang jalan tol, sementara jalan pikiran dibikin makin pendek. Hai guys, gua Jeffrey. Jadi gua adalah seorang mahasiswa, lebih tepatnya mahasiswa hukum. Kerjaan gua bergerak di bidang properti. Hobi gua suka sharing, suka nulis, dan suka membaca. Di channel gua nih, gua sering bahas tentang topik keuangan dari investasi, sejarah, dan bakal mindset, dan tips mengelola uang. So, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan support channel ini dengan cara subscribe. Seperti biasa, di video kali ini gue juga bagi menjadi beberapa chapter. Dan ini gue akan bagi menjadi 3 chapter ya. Yang pertama itu adalah permasalahannya di mana. Yang kedua adalah pemerintah harus ngapain agar kita bisa maju. Dan yang ketiga adalah kita sebagai individu. Bagaimana kita bisa keluar, kita bisa bebas dari sistem ini. Oke, mungkin sistemnya ini tak bisa diubah. Karena memang harus pemerintah yang ubah ya. Tapi kita sebagai individu, bagaimana kita bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik sehingga kita bisa lebih unggul dibandingkan teman-teman kita yang lain. Oke. Chapter 1, pola pikir dan pendidikan yang rendah. The first one yaitu isi otak. Mari kita bahas tentang pendidikan. Kenapa sih pendidikan di Indonesia bisa dibilang tertinggal dibanding negara lain? Ada beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu akses pendidikan kita tidak merata. Di kota-kota besar mungkin kita memiliki fasilitas pendidikan yang cukup baik ya. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah terpencil? Masih banyak anak-anak yang bahkan tidak bisa sekolah dengan layak. Belum lagi kalau misalnya lu lihat di sosmed, anak-anak di luar sana kalau misalnya mau ke sekolah aja harus menempuh perjalanan yang sangat ekstrim. Ada yang harus menyeberang sungai, daki gunung, kondisi bangunan sekolahnya pun gak mendukung. Gua gak ngerti pemerintah daerah di sana itu ngapain aja? Kenapa dibiarin kayak gitu? Dan guru-gurunya juga tidak digaji dengan layak. Gimana kita bisa berharap seorang guru yang harus mengajar murid-muridnya, yang harus mencerdaskan anak-anak yang akan meneruskan generasi ini, tapi tidak digaji dengan layak? Yang pas pulang aja masih mikirin utang, dan tidur dengan kondisi perut yang lapar. Yang kedua, sistem pendidikan kita cenderung mengajarkan hafalan, bukan kemampuan kita untuk berpikir kritis. Kita didorong untuk mengikuti instruksi, bukan bertanya atau berpikir out of the box. Ini membuat kita sulit untuk berinovasi atau memecahkan masalah di dunia nyata. Gua masih ingat dulu pas gua masih sekolah ya. Gua itu adalah tipe murid yang bukan menghafal punya, oke. Tapi gua lebih suka mengerti, gua lebih suka memahami. Jadi setiap materi yang dikasih oleh guru, gua lebih suka gua bagi menjadi beberapa part. Ya kan, habis itu gua pahami satu persatu. Oke, jadi gue susun dulu, baru gue pelajari. Dan pas gue ujian, gue lebih suka menjawabnya itu dengan cara gue pakai kata-kata sendiri. Karena gue udah memahami. Oke. Dan you know what? Walaupun jawaban gue betul, itu juga tetap dikasih salah sama gurunya. Karena guru kita itu, ya, mau kita menjawab sesuai dengan buku catatan atau sesuai dengan isi dari buku cetak. Kata-katanya wajib persis tuh. Kalau ada kata yang aja, yang gua gak masukin, yang gua gak tulis, itu juga ditanda tanya dan dikasih salah. Pernah gak sih lu punya guru kayak gitu? Kalau ada, komen di bawah ya. Karena ada guru yang kayak gini, makanya kita cenderung hafal mati. Dan setelah selesai ujian, ya kita udah lupa materinya. Karena kita gak dipaksa untuk memahami, melainkan kita itu dipaksa untuk hafal mati. Dan inilah alasan kenapa banyak murid yang ujung-ujungnya nanti malah nyontek. Karena mereka ya diwajibkan untuk ikuti kata-kata dari buku itu. Dan yang ketiga, mentalitas yang penting lulus itu masih sangat kental. Banyak dari kita yang sekolah hanya untuk mendapat ijazah, tanpa peduli apakah kita benar-benar belajar sesuatu yang relevan atau tidak. Kita jadi terbiasa dengan mediokritas, dan ini yang membunuh semangat kita untuk berkembang. Padahal yang paling penting itu adalah skill, ilmu, dan juga pengalaman. Because skill-skill basic seperti public speaking, hitung-hitungan, ataupun seni, itu bisa dipakai nanti di dunia kerja setelah kita udah tamat sekolah. Chapter 2, cara memajukan pendidikan di Indonesia.
Yang pertama, pemerataan akses dan fasilitas pendidikan. Salah satu kendala pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan antara kota besar dengan kota-kota terpencil. Menurut gua, untuk memajukan pendidikan di Indonesia, pemerintah dan swasta harus bekerja sama. Menyediakan fasilitas dasar seperti buku, internet, dan infrastruktur di seluruh Indonesia, termasuk wilayah terpencil. Tujuannya adalah agar setiap anak-anak, ya, dimanapun mereka berada, mendapat kualitas pendidikan yang sama. Selain itu, perlu juga bantuan teknologi seperti komputer dan koneksi internet untuk mendukung pembelajaran secara digital. Karena kalau ini tidak disediakan, maka sampai kapanpun, ya, kita akan kolot saja, akan ketinggalan zaman, oke? You know what I mean? Karena mungkin beberapa tahun ke depan, kita udah jarang banget lah pakai buku. Ya, mungkin buku tak akan dipakai, tapi akan lebih banyak buku digital atau e-book. Jadi untuk fasilitas-fasilitas seperti gadget misalkan, itu memang udah harus kita sediakan untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Karena banyak guru-guru yang jangankan di daerah terpencil sana, di kota-kota besar aja, banyak yang belum mengerti soal cara pakai handphone, cara pakai laptop, belum ngerti. Ya, so that's why ini semuanya harus betulan diurus, ya kan? Gurunya dikasih belajar lagi agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Mungkin itu sih yang bisa gua kasih saran. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu peningkatan kualitas guru. Guru adalah pilar utama pendidikan. Untuk meningkatkan kualitasnya, pemerintah perlu memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan zaman, termasuk pelatihan dalam teknologi pembelajaran dan pendekatan kreatif untuk mengajar. Selain itu, kesejahteraan dan gaji guru juga harus diperhatikan. Ketika guru merasa dihargai dan sejahtera, maka mereka akan lebih termotivasi untuk mengajar, akan lebih semangat untuk memberikan yang terbaik bagi siswanya. Guru yang berkualitas itu sangat penting, karena mereka akan menghasilkan siswa yang lebih siap dan mampu untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang ketiga, reformasi kurikulum berbasis keterampilan. Kurikulum saat ini seringkali fokus pada hafalan dan teori. Untuk menghadapi dunia nyata, we need a practical skill. Kurikulum perlu berfokus pada kemampuan berpikir kritis, problem solving, dan juga literasi keuangan. Pembelajaran berbasis keterampilan seperti ini membuat siswa lebih siap dan terampil saat lulus. Karena mereka dibekali kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Jadi bukan nilai akademik aja yang perlu dikejar, tapi juga kemampuan dalam kesiapan bekerja dan membuka peluang usaha. Chapter 3, tips untuk pelajar agar sukses. Sekarang kita bahas ke individu. Gini, sistem pendidikan kita itu sebenarnya sudah diatur. Dan hanya pemerintah yang bisa mengubah ini semua. Pemerintah ketika tidak turun tangan, maka ya kita akan gini-gini terus. Yang bisa kita atur adalah kita sebagai individu, kita bisa lebih baik. Lu bisa jauh lebih maju dari orang-orang sekitaran lu. Jadi ini ada 3 tips yang bisa gua kasih dan semoga lu bisa ikuti. Yang pertama, tetapkan tujuan dan rencana belajar harian. Untuk lu anak-anak muda, lu perlu tahu, sukses itu tidak bisa dicapai tanpa tujuan yang jelas. Lu harus mulai untuk menetapkan tujuan yang spesifik, seperti mendapat nilai tertentu atau diterima di universitas impian lo. Dari tujuan itu, buatlah rencana belajar harian yang realistis. Misalkan lo tentukan waktu khusus untuk belajar setiap harinya, mungkin di jam tertentu, dan mungkin lo bisa tambahin juga mau 1 pelajaran atau 2 pelajaran yang paling utama untuk lo pelajari duluan. Tujuan lo bikin jadwal ini adalah supaya lo bisa lebih konsisten dan menghindari rencana belajar mendadak ketika nanti mau menjelang ujian. Jadi please hindari yang namanya SKS ya, sistem kebut semalam. Oke. Lu kalau bisa bikin jadwal harian, nanti itu aktivitas lu sehari-hari itu akan lebih terstruktur, ya akan lebih rapi. Jadi lu gak akan tiba-tiba gak tahu mau ngapain ya. Setidaknya dengan cara lu bikin jadwal, lu udah tahu lu nanti lu mau ngapain aja. Oke, entertain di jam berapa, belajar di jam berapa, itu lebih terstruktur nanti hari-hari lu. Dan ini juga nanti akan kepake hingga lu udah bekerja. Ya, nanti pas udah bekerja, lu memang udah harus wajib untuk bikin jadwal harian. Apalagi pekerjaan lu itu lebih dari 1. Ini penting banget. Yang kedua, manfaatkan teknologi untuk belajar. Internet adalah sumber belajar yang luas dan bisa digunakan kapan saja. Lu bisa gunakan aplikasi seperti Google, GPT, atau mungkin YouTube untuk mempelajari apapun. Ya, pelajari hal-hal yang sulit pun bisa. Teknologi itu seperti pedang bermata 2. Lu bisa pakai tuh hal positif dan lu juga bisa pakai tuh hal negatif. Untuk hal positif, lu bisa pakai untuk belajar, untuk nonton video-video yang bermanfaat sehingga lu bisa nambah skill lu. Lu bisa beli course, oke? Lu bisa spend duit lu ke sana untuk mendapat ilmu baru. Sedangkan kalau misal lu mau pakai untuk hal negatif pun bisa. Lu bisa spend uang lu untuk hal-hal gak jelas di sana. Lu bisa mungkin scrolling TikTok sampai waktu lu habis semua sehingga jadwal lu berantakan, itu juga bisa.
Jadi ini teknologi bisa lu pakai untuk hal baik, untuk hal buruk pun bisa. Don't be stupid, don't waste your time untuk scrolling gak jelas. Jika lu ada materi yang kurang dipahami, lu bisa pakai teknologi ini ya untuk cari video atau artikel yang menjelaskan topik tersebut. Lu perlu tahu juga, gak semua hal, gak semua ilmu itu bisa dipelajari dari sekolah maupun nanti kuliah. Gua bisa desain, gua bisa edit video, dan itu gua belajarnya sama sekali gak dari sekolah. Itu gua otodidak. Dari mana? Dari YouTube. Gua kerja di bidang properti, gua jual beli rumah, gua marketing. Itu gua belajar dari mana? Dari sekolah kah? Belum tentu. Ya, itu gua belajar pure dari pengalaman, dari gua trial and error. Jadi gak semua hal bisa lu pelajari dari sekolah. Biasakan diri untuk jadi siswa yang aktif, bukan hanya mengandalkan apa yang diajarin di sekolah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah jaga kesehatan dan disiplin diri. Kesehatan fisik dan mental adalah fondasi kesuksesan belajar. Pastikan lu tidur cukup, makan makanan sehat, dan luangkan waktu untuk berolahraga. Selain itu, disiplin adalah kunci. Buat jadwal harian yang teratur, dan cobalah konsisten menjalaninya. Ini seperti kata-kata Bruce Lee ya, lu jangan hanya latihan 1000 tendangan dalam satu waktu. Mending lu latihan tendang dikit-dikit aja, satu kali, tapi lu konsisten. Itu lebih bahaya orangnya. Jadi apapun yang lu kerjakan, lu perlu konsisten. Jangan hanya FOMO, oke? 3 hari, 1 minggu, habis itu nanti udah balik lagi ke habit biasa. Jadi jangan seperti itu. Lu kalau memang mau konsisten 3 bulan, 6 bulan, nanti lama-kelamaan juga akan terbentuk habit itu dan lu akan terbiasa. Dengan lu jaga kesehatan dan kedisiplinan, otak lu akan lebih segar dan siap untuk menyerap materi pelajaran. Disiplin penting banget karena melatih lu untuk siap menghadapi tugas-tugas yang lebih besar di masa depan. Jadi apapun yang lu hadapi sekarang, itu bukan hanya untuk sekarang, bukan hanya untuk ketika lu sekolah. Oke. Mungkin ketika lu masih sekolah sekarang, lu akan menganggap sekolah itu kok susah banget ya. Gua udah pengen tamat sekolah dan banyak macam lah. Oke. Tapi sebenarnya ujian yang sebenarnya itu ketika nanti lu udah tamat sekolah dan lu udah masuk ke dunia kerja. Apalagi kalau lu buka bisnis, the real test will comes. Ketika lu udah menjalani bisnis, ketika lu udah bekerja, kisi-kisi lu udah gak ada. Ini tiba-tiba macam guru kasih ujian aja tiba-tiba. Karena memang hidup itu pada dasarnya kayak gitu, nggak ada kisi-kisinya. Ya mungkin itu aja sih video kali ini. Dan semoga kalian dapat manfaat dari video kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe di channel nih. Oke, see you in the next video guys.